Bismillahirrahmanirrahim. Bait nomor 87. Fahasibin nafsa wa qallilil amala farubba man jadda li amrin wasala. Maka hisablah olehmu diri dan sedikitkanlah olehmu angan-angan. Maka banyak sekali kejadian orang yang bersungguh-sungguh atas satu perkara, dia itu sampai kepada perkara yang dia tuju. Nah, ini masalah apa? Masalah muhasabatun nafsi. Masalah muhasabah diri. Jadi begini, sebetulnya itu yang butuh amal kan kita, lah kok yang repot malaikat. Kan baturnya. Yang butuh amalannya kita, yang kalau ada keburukan yang ruginya kita, begitu. Jadi ini amal, pengetahuan itu jangan berhenti di pengetahuan. Pengetahuan itu harus ada efek pada realita, begitu. Nah, maka kalau kamu sudah tahu lah kira-kiranya begitu. Kalau kamu sudah tahu bahwa semua perbuatanmu itu dituliskan oleh malaikat, maka hisablah dirimu itu. Ya. Karena orang yang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu banyak sekali yang sampai atas apa yang dia maksud. Ini bagaimana maksudnya? Wa idza alimta anna 'alaika hafazatan yaktubuna jami'a ma yasduru anka hatta al-mubah wa ma taqtadihi tabi'atul basyariyah kal anin fil marad la yahmiluna syai'a. Apabila kamu sudah mengetahui bahwa pada dirimu itu ada para penjaga amal yang mana mereka itu menuliskan semua perkara yang nampak darimu. Bahkan sampai perkara mubah pun dituliskan. Jangankan perkara mubah, apa-apa yang keluar secara tabiat pun seperti mengaduh tadi itu pun dituliskan. Maka hisablah oleh kalian ayyuhal abdal mukallaf. Hei ayyuhal abdul mukallaf, hei hamba yang mukallaf, an-nafsa dirimu sendiri. Ai nafsaka yaitu dirimu sendiri. Wahia ar-ruh. Yang dimaksud dirimu sendiri di sini adalah ruh. Jadi apa hisablah ruhmu begitu. Hisablah dirimu. Cuman yang dimaksud dengan ruh di sini adzatul murakkabah minal haikali war ruhi jami'a. Bukan hanya ruhnya saja, tapi apa? Tapi sesuatu yang tersusun dari diri, dari bentuk dan ruh. Jadi diri kita ini nih. Ya, karena yang namanya ana itu dia secara syar'i dia terkena kepada apa? Kumpulan antara ruh dan diri kita ini. Begitu. Ya, bukan hanya kepada ruh saja, tapi kepada ruh dan diri kita. Secara syar'i begitu. Bukan secara mantiki. Kenapa? Ya karena kita akan tidak ada. Yang tidak ada bukan ruhnya saja. Jadi kalau kayak rokok itu, kalau bakonya udah diambil, rokoknya ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi hilang begitu. Tidak ada. Jadi secara syar'i begitu. Liturihul malaikah minat ta'ab. Supaya malaikat itu agak istirahat dari capek. Maksudnya gimana ya? Supaya malaikat itu regreg dengan silai muhasabah begitu ta. Ya. Bukan itu capek tuh. Jadi apa ya? Ada ada istirahat. Ya. Jadi regreg dengan lina yang kurang tuliskan si etana teu sadar begitu. Ya, tulisin sadar enggak. Fa'addid 'alaiha kulla sobahin jami' amal tahu lailan wa kulla masain jami' amal tahu naharon. Maka ya kamu kira-kirakan hitungkan atas catatan itu setiap pagi semua perkara yang engkau lakukan malam hari dan setiap sore apa-apa yang kamu lakukan di siang hari. Nah, wa'al dzalika fi muddati hayatika dan kerjakanlah itu seumur hidupmu. Faida, jadi dikira-kira nih yang ditulis malaikat apa ya kalau pagi-pagi itu begitu. Ini saya tadi malam ngapain aja, itu kan berarti yang ditulisnya. Nah, faida wajadta hasanatan fahmadillahi ta'ala 'alaiha. Maka apabila engkau mendapati kebagusan kebaikan di dalam apa yang dituliskan oleh malaikat dengan cara kamu muhasabah, maka pujilah Allah atas perbuatan baik itu. Alhamdulillah. Tuhnya bisa ngaji tadi penting mah. Isuk makan mau ngaji si eta mah. Ya, jadi isuk makan istighfar. Ya didapatinya apa? Kebagusan, kebaikan gitu. Alhamdulillah. Itu tadi penting bisa
bisa ngaji. Hanya kal ngaji nada bikin ke jam 11 naon ulah jomeng bal. Astagfirullahalazim. Nada mubah cenah teh ka di istighfaran pan loba iklan. Aduh, fa idza wajadta hasanatan fahmadillahi ta'ala 'alaiha wa idza wajadta sayyi'atan fastaghfirillahi wa tub minha. Dan apabila engkau mendapati keburukan, maka minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah dari keburukan itu. Mudah-mudahan Allah ngapunten kalepatan urang sadayana. Wa ahsanu min hadza wa aslam muhasabatuha ala kulli fi'lin qabla al-qudum alaihi. Tapi ada yang lebih bagus tuh daripada perbuatan ini. Muhasabah itu apa? Ya kamu itu muhasabah sebelum perbuatan kamu, bukan setelah. Ya, sebelum mengerjakan tuh muhasabah dulu. Saya mau ngapain nih malam-malam? Mau menggoler. Muhasabah, naon untungnya? Gak ada untungnya. Dimantikan dulu. Jadi ada yang lebih bagus. Ini udah ngerjain baru muhasabah. Tapi itu kayak bagus ya daripada si eta tara bisa. Tara naon? Tara muhasabah. Muhasabah itu bagus. Bagus. Cuman ada yang lebih bagus. Apa? Berpikir sebelum bertindak. Ya. Ini berpikir itu harus dulu berpikir sebelum berbicara dan berpikir sebelum bertindak. Qabla al-qudum alaihi hatta la tatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillahi ta'ala fihi, sehingga dia tidak masuk ke dalam perkara itu kecuali setelah dia tahu hukumnya di sisi Allah apa tuh. Jadi timbangannya apa? Fikih. Timbangannya itu syariat, ya. Waktu ngaji ada ngaji naon sih ini? Tauhid. Saya ini udah pinter. Udah tamat, udah enggak usah. Ya udah, enggak usah, berarti udah pinter. Tuh, ngajinya berarti sunnah. Sunnah kan enggak usah kerjain kalau sunnah itu ya, begitu. Kalau misalkan aduh, ya, orang tauhid kumaha ye. Lieur cenah ngaji teh, heuh matak lieur ge kudu tuluy ngaji. Balaguk sia teh. Ya, cuma lieur pusing ngaji pusing kok berhenti. Itu setolol-tololnya orang itu. Ya. Makanya kamu pusing berarti kamu enggak ngerti. Gitu. Makanya harus apa? Harus terus ngajinya. Pusing cenah eureun eta tolol. Ya. Itu ketololan yang luar biasa. Tungguan, ada bikin kapai usia gitu. Nah, jadi harus apa? Tahu dulu apanya? Hukumnya. Nah ini hukumnya ternyata wajib nih. Ya udah jangan ditinggalkan. Oh ini hukumnya haram sih. Ya udah kerjakan. Nanti tobat beleguk sih ya. Pan muhasabah. Muhasabah tidak wajib haram. Ya tinggalkan begitu ya. Tahu haram? Tinggalkan. Makruh. Nah. Kalau makruh ini kerjakan apa jangan nih? Jangan ya, benar jangan ya. Cuma kalau dikerjakan, tuh berarti kerjakan jangan. Ya jangan. Coba kalau dikerjakan, makruh ngeunah sok. Makruh tapi enak ya. Juga naon makruh tapi enak. Rokok. Rokok mah saenakna. Jenggot. Saenakna nyebutkeun rokok makruh we. Bisa illa ba'da. Nah begitu. Jadi jangan dulu masuk mengerjakan kalau belum tahu hukum Allah. Mau ngudut-ngudut. Makruh. Itu. Dipikir ada kiona kumaha. Nyepeng barang makruh kumaha hukum lo makruh. Teudeun. Melong barang makruh. Teu enggak jual barang makruh kumaha. Makruh balikeun deui teh. Pak teh janten cenah mah rokok teh. Paman hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi hisabul akhirah. Maka orang yang sering menghisab dirinya di dunia, maka akan mudah baginya hisab di akhirat. Wa qad qila ma min sobahin illa wal jawarihu taqulu li sahibiha nasya apa? Fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajidatna. Nasyadnaka Allaha an tastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna wa ini wajajta ya wajajna. Nah, ada perkataan, cuman ini nggak tahu perkataan siapa ya. Tidak ada satupun pagi-pagi, ya tidak ada satu pagi pun kecuali
Si anggota badan ini berkata kepada sohibnya, kami semua ini mengadukanmu kepada Allah. Maksud mengadukan ini mungkin meminta ya supaya kamu ini apa? Istiqomah. Maksud istiqomah itu lurus di dalam kebaikan begitu. Karena engkau itu, jika engkau istiqomah, maka kami istiqomah. Kalau engkau ajeg, kami ajeg. Wa ini wajajta ya wajajna. Dan apabila engkau itu bengkok, kami pun bengkok. Wa asyadduha al-lisan. Dan yang paling susah ini apa? Lisan. Lisan ini paling sulit. Sulit apa? Sulit istiqomahnya. Misalnya sulit lempeng gitu. Yang lempeng mau bisa ngomong. Dan gitu maksudnya. Ini paling sulit nih. Ya, ini paling lisan itu dia paling banyak kalau dipakai benar itu yang paling banyak pahalanya tuh lisan. Ngajar itu pakai lisan, zikir itu pakai lisan, sholat itu ada lisannya. Ya, semua perbuatan itu ada lisannya. Memuji ada lisannya. Ya, maneh teh nya mun teu bisa nyieun batur non kalau nggak bisa bikin orang lain itu bahagia dengan pemberian materi atau puji-puji meusan situ teh. Ya, imam mere duit tara muji hanteu. Lapoyok itu. Ya datang gitu Kak Mang mau dikasih. Ya kalau apel ya duit soalnya mah. Itu muji-muji orang teh. Jadi kebaikan itu jadi kebaikan. Ya. Walil atfi qallil ala hisabi amrun wal muradu qassiril amala wa huwa raja'u ma tuhibbuhun nafsi. Raja'u ma tuhibbuhun nafsi. Jadi dan apa setelah muhasabah itu sedikitkanlah apa angan-angan. Ya. Udahlah kita mah pokoknya wakal mati lah. Mau punya Alphard, mau nggak punya Alphard mati udah. Makanya mending mana? Mending punya. Biar nggak penasaran. Ya iyalah. Mending punya itu biar nggak penasaran. Iya mah naik aja bangku yang gigir deh. Aku jangan gigir deh. Gusti aku. Oh kalau naik mobil aja gigir. Nah, punya gigir atau irah orang tanya bisa nangunyar. Pengen lah naik mobil itu sambil kaki itu apa selonjor gitu ya. Iya mah aya sekali lah nawan nangunyarnya sekalinya apa selonjor itu ya bari kadengkak naik motor ya. Aduh istilah aku. Udah angan-angan itu pendekan. Udah kita itu mau mati. Ya. Orang punya Alphard dia mati. Gak punya Alphard dia mati. Yang mending punya. Cuman ya kalau misalkan sekiranya itu apa ngejadiin kita itu malah lupa sama akhirat ya buat apa? Ya, buat apa? Saya tuh kemarin ditawarin sama teman udah bawa Harley katanya gitu. Saya tuh mikir, gimana mau ke majelis naik Harley? Selonjoran deui wae. Paling jaga gang. Ya kudu di naon? Kudu didorong. Udah gandeng. Aing mah teu jadi Cik urang teh. Ayo baturah ke teman itu. Minjemlah Harley-nya apa? Ngahareuyan gitunya urang teh. Ngahareuyan. Woi, ada yang nyoba anak numpaklah. Cokot cenah ke Garut. Gitu. Orang anterkan kadinya. Anterkan kadinya. Orang mikir. Ieu kumaha mawa. Majelis aing. Komo di sarung. Agak lebar sarungna keluar. Kada tiris. Iya gelebar. Tutupan kan Marilyn Monroe makan bagus ya. Pakai rok terus pakai blower kan. Pakai rok kan, terus pakai blower tuh, terus terbang kan si roknya teh. Jadi foto ikonik kan, ditutup. Itu kan bagus. Ari Ustad. Wow. Mual hade, jangan mual hade, bener. Ya. Kok lilil amal udah ya. Jangan jangan apa? Jangan banyak angan-angan, sedikitkan saja. Katulia omrin tuh seperti apa? Seperti panjang umur. Udah jangan dikira-kira bakal panjang umur. Waziyadati ghinan dan tambah kaya. Jangan. Kerjaan beli majalah pulsa. Ngeliatin HP baru gitu ya.
Kalau nonton YouTube channel gadgetin, update gitu. Informasi apa harga Galaxy Z Fold berapa 30 juta. Wah, dirinya sekarang mau keluar yang baru. Yang digulung kan? Ada tuh, bukan Fold itu apa? Scroll. Galaxy Scroll. HP-na 3210. Ini. Siapa? Udah ya, itu jangan apa? Jangan banyak angan-angan itu ziyadatul ghina, jangan kerjaan ngumpulin flyer motor. Nah, kalau lagi istirahat diliatin cicilan 12 bulan. Gitu-gitu. Udah mau hadapi, mau. Nah, mau hadapi. Gak bakalan sampai. Ya, orang kalau punya duit tuh kayak kita beli bala-bala tuh, tara mikir heula cicilan seberapa. Udah ya. Ya, ada bala-bala. Beli bala-bala berapa? 2 keresek. 2 keresek bala-bala tuh berarti kabedag sih teh. Ya. Mau beli motor lihat-lihat apa? Katalog, pikiran, nah kudu dikurangkan. Duh, makan aja kurangin. Terus teka bedak, saya berarti cicing baik, kalau mau uget. Mau bagaya bisa. Apa ya antunya? Udah diam aja. Nah, zikir udah. Yang punya kendaraan bagus juga bukan ahli zikir lah kamu. Nggak punya kendaraan bagus bukan ahli zikir. Ya, kata orang Belanda mah namanya itu apa? Nurus tunjung. Wa mahmumun illa milal ulama. No, liatin ya. Panjang umur, pengen kaya itu tercela. Kecuali dari para ulama tuh mun ajengan menang gitu teh. Semua ajengan. Kalau ustadz ulama mau panjang umur ya bagus. Soalnya apa? Mau cetak lagi susah. Jelema juga siapa babari kan. Can pae ke sama mereka ganti. Orang bodoh itu matinya belum. Yang mau ganti udah banyak. Ulama itu kadang-kadang udah mati itu nggak ada penerus. Ya, makanya ulama itu panjang umur bagus. Pengen panjang umur bagus ulama itu. Ya Allah, kasih saya panjang umur. Istri saya baru 1. Gitu. Ya, waziyadatul ghinan dan apa? Bertambah-tambah kaya, itu pun bagi ulama bagus ya, soalnya apa ya, biasanya kalau dia itu nggak bakal gini ya, orang itu nggak bakal jadi ulama kalau dia itu dari awal tidak tahu pentingnya ilmu. Apa kalian tuh gimana, emang jadi ulama itu dari awalnya leha-leha gitu terus jadi ulama enggak ya. Capek dulu, belajar dulu. Kan kalau belajar itu nggak bakal bisa sampai derajat punya ilmu segitu banyaknya dan segitu hebatnya. Kalau dari awal dia tidak punya kesadaran akan pentingnya ilmu. Kalau nggak suka ilmu. Terus dia banyak duit, bakal dikemanain duitnya nanti? Buat apa? Ya iya itu, buat kawin lagi. Kan ke Semarang belian kitab. Ya Allah, amin aja. Talaman teh, lu aya kita dibeli, lu aya kita dibaca gitu. Akhirnya apa ya, kawin lagi lah. Gitu. Alah, kaselek aing Gitu. Ya, jadi kalau dari ulama itu nggak bagus, ya nggak apa juga jelek. Jadi kalau ulama itu pengen kaya, terus kemudian dia kaya dan dia memang betul ulama, nggak bakalan dipakai hal-hal yang mewah-mewah itu nggak bakalan. Ya mobil paling Alphard gitu ya, keluar kota begitu kan, buat ke dalam kota Mazda MX-5 gitu. Ya motor apa PCX gitu ya 250 buat siang, kalau malam Beat, tegandeng. Ayo seragamkeun. Payasunu fima yang udunaf ahula ghairu wa kadza kullu amil khairin tuh, maka bagus dari ulama mah. Tapi dalam perkara yang manfaatnya kembali. Maksudnya manfaatnya kembali itu apa? Dia manfaatnya buat ilmu lagi begitu. Ya. Ya kalau sekiranya itu, ya duitnya itu buat ngamalin bab kilir kan bagus. Ini bab kilir udah ngaji dari dulu nih. Ngamalin belum. Itu. Sedangkan mengamalkan ilmu itu hukumnya apa? Ya kuma ilmuna. Kuma ilmuna.
Wakata kullu amili khairin. Demikian pula semua orang yang berbuat baik. Karena kalau dia orang berbuat baik itu, jadi dia memang kehidupannya itu untuk kebaikan begitu ya. Nah, minta umur panjang bagus. Ya kayak santri-santri ini, kalian yang ngaji ini. Saya mah nggak kebayang kalau kalian udah mati saya masih hidup. Ini saya ngaji sama siapa? Ya. Ini orang-orang udah mati satu duluan, misalkan saha abah tiheula. Kalah geus kaheulaan ku Agus, itu aing mah. Awal gitu ya, duluan misalkan mati. Terus nanti siapa yang nyusul? Ayo nyusul 1, 2, 1. Dan karuhan aya kantina. Dan karuhan aya kantina. Yang watak sing paranjang umur lahnya, nusok ngaji mah. Lu terang ngaji kenaon panjang umuran sia. Kenaon? Ya, ini teh sedang pemanasan global gara-gara kebanyakan orang menghirup oksigen. Terang ngaji mah kenaon panjang umur. Wala al-Qurtubi rahimahullah wa innama yudhammu minal amal mamtadda fatala hatta ansal aqibah wa thabbata an solihil amal. Nah, keinginan panjang umur lagi. Angan-angan itu dia tercela apabila imtadda. Panjang jauh sekali. Sampai dia itu lupa akibah. Lupa akibah itu lupa akhirat. Ya. Kalau nggak panjang-panjang banget, nih ya. Ini lucu ya. Mau motor, nih harga berapa? Harga 25 juta. Itu dicicil berapa tahun? 3 tahun. Berarti selama 3 tahun itu mereka pikir ayo ya. Itu 3 tahun itu harus bikinin motor itu. Ya. Jangankan dicicil nih, motor lunas. Ya, pajaknya harus dibayar, bensin kudu diisian, ban kudu diganti. Itu motor lunas. Ya. Ini kalau udah yalah Arif pemajikan bisa dicicil. Pilih ayo balik kali singkeun. Oh, usah kan baca nanti ayeuna dicicil. Oke, barangna 3 tahun deui. Aduh, istilah aku. Itu kalau sampai lupa sama akibat tuh, lupa sama akhirat. Ya, mus motor can kasetoran. Mus mobil can kasetoran. Tuh. Nah, itu jadi gangguan bagi akhirat. Ya kalau nggak jadi gangguan buat akhirat mah nggak apa-apa. Mau beli motor baru duitnya ada, beli mobil baru duitnya ada. Apa kayak gitu mah ya. Ya paling oke engke di akhirat disiksa. Dan dia menjauhkan dari amal soleh. Karena kerjanya cuman yang itu, hayal. Wal aslu fi hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa udda nafsaka min ahlil qubur. Dan asal dari perkataan ini adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau itu orang asing. Gharib. Jadi kalau gharib itu akan balik, alien. Jadilah engkau di alam dunia ini seperti alien, sebentar lagi mau pulang. Au abiru sabil, atau seperti orang yang lewat ke jalan aja. Maksudnya ya musafir. Ya, musafir. Kayak orang pesantren gitulah. Orang pesantren, nah itu kayak disebutnya tuh gharib ya. Kan pengen pulang kan, nungguin. Baru aja masuk. Udah mau lulus. Nah itu santri itu. Atau kayak orang yang safar. Wa'udda, dan hitunglah dirimu itu termasuk ahlul kubur. Li sorohatihi fi talabi qasril amali fid dunya wa annal mu'mina la yanbaghi lahu ayyattakhidaha watonan wala maskanan. Tuh, seorang mukmin itu tidak pantas untuk menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai waton, tempat tanah air, wala maskanan, dan tidak pantas juga menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Bal yanbaghi lahu ayyakuna fiha ka'annahu ala janahi safarin yuhayyi'u jihazahu lirrahil wa ala hadha tawatu'at wasayal anbiya alaihi wassalatu wassalamu atba'uhum. Jadilah di dunia seperti itu, seperti orang yang sebentar lagi mau pulang. Dan kalau kita lihat-lihat tuh nasihatnya para wali, nasihatnya para nabi, dan yang mengikuti mereka, semuanya di sini berputarnya itu.
Ya, dunia itu bukan tempat kamu diam, dunia itu bukan tempat kamu itu menetap begitu. Ini semuanya persinggahan. Semuanya seperti itu. Abu Salman dia pas. Sudah mudah-mudahan orang saya dan dihampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ayo pertaruh santai ya. Ya, tutup pelaku alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.